Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Japar Sidik, NIM 60 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai senam artistik palang sejajar. Pengertian palang sejajar. Palang sejajar adalah alat yang digunakan dalam senam artistik yang fleksibel. Alat ini dapat di-setel dalam berbagai cara. Untuk suatu kejuaraan, alat ini biasanya mempunyai panjang 330 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40-50 cm. Teknik dasar dan pelaksanaan palang sejajar. Gerakan-gerakan dalam pelaksanaan palang sejajar dibedakan antara gerakan-gerakan yang bisa dilatih atau dilakukan pada palang yang rendah dan palang yang tinggi. Yang pertama ada palang rendah. Teknik dasar dalam melakukan palang sejajar dalam palang rendah terdapat 10 gerakan dasar. Yang pertama ada ayunan. Yang kedua perjalanan kangkang atau straddle treble. Ketiga keluar depan atau front dismount. Yang keempat turun belakang atau rear dismount. Yang kelima ada guling bahu atau shoulder roll. Yang keenam berdiri bahu atau shoulder stand. Yang ketujuh keep lengan atas atau upper arm keep. Yang kedelapan berdiri bahu dari ayunan atau shoulder stand from swinging. Yang kesembilan naik memotong satu kaki atau single leg cut mount. Yang kesepuluh naik kangkang atau straddle mount. Pelaksanaannya dalam palang rendah, yang pertama ayunan. Pelaksanaannya itu ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan ini bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik pada saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Kedua, perjalanan kangkang atau straddle treble. Gerakan ini merupakan kelanjutan gerak ayunan serta dianggap sebagai variasinya. Gerakan ini dimulai dengan bertumpu dengan tangan di ujung palang. Kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tertinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengangkang dengan lutut tetap lurus dengan jari-jari kaki dikeraskan. Bersamaan dengan kedua kaki mengayun lagi ke belakang, simpanlah kaki di palang dengan bagian kaki yang kontak pada bagian pahanya. Lalu pindahkan kedua tumpuan tangan ke depan paha. Kemudian dengan mencondongkan badan ke depan, angkatlah kedua tungkai hingga bersatu kembali di belakang dan membuat ayunan yang sama. Yang ketiga, keluar depan atau front dismount. Dismount adalah gerakan turun dari alat dengan maksud mengakhiri seluruh rangkaian gerakan yang ditampilkan. Dikatakan front dismount karena pada saat turun, bagian tubuh depan yang paling dekat dengan palang. Dengan kata lain, dismount ini dilaksanakan pada saat ayunan terjadi ke belakang. Pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tertinggi ayunannya, berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan kanan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri. Bersamaan dengan melewatinya seluruh tubuh ke palang tersebut dan mendarat dengan kedua kaki sedikit bengkok di samping palang sejajar. Yang selanjutnya itu turun belakang atau rear dismount. Gerakan ini dinamakan rear dismount karena bagian belakang tubuh yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. Dengan demikian, gerakan ini dilakukan dengan cara pada saat ayunan ke depan. Sementara front dismount paling mudah dilaksanakan dengan ayunan tinggi, maka rear dismount lebih mudah dilakukan dengan ayunan minimum.
ketika tungkai mencapai titik ayunan tertinggi. Selanjutnya ada guling bahu atau shoulder roll. Posisi ini dicapai dengan meluruskan tungkai ke samping pada setiap palang dengan bagian paha belakang bertumpu pada palang dan tangan memegang palang di depan paha. Dengan cara mencondongkan tubuh ke depan, sentuhkan bahu ke palang sekitar 30 cm dari tangan. Bersamaan dengan bertumpunya bahu pada palang, angkatlah pinggul melewati bahu dan segera mencapai posisi menyudut. Selanjutnya, berdiri bahu atau shoulder stance. Dari posisi duduk mengangkang, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada lengan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada palang. Selanjutnya, keep lengan atas atau upper arm keep. Dari posisi tumpu lengan atas, pastikan bahwa tubuh tertahan kuat oleh kedua lengan. Angkatlah kaki dan panggul ke atas dengan kedua lutut tetap lurus. Dan tahan posisi ini hingga kedua tungkai di atas muka pesenam dan panggul berada lebih tinggi dari ketinggian palang. Yang selanjutnya, yang ke-8 ada berdiri bahu dari ayunan atau shoulder stand from swinging. Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukanlah gerakan itu dari ayunan. Ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal, bengkokkan siku dan diarahkan keluar sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Yang ke-9 ada naik memotong satu kaki atau single leg cut mount. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang pada ujungnya dengan kedua lengan hampir lurus. Loncat ke atas bertumpu pada kedua palang dengan menekannya kuat-kuat untuk membantu naiknya badan. Yang terakhir ke-10, naik kangkang atau straddle mount. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam. Lompat ke atas dengan bertumpu pada palang sambil membuka kedua kaki lebar-lebar. Yang bagian kedua dari gerakan selanjutnya, palang tinggi. Palang tinggi dibedakan menjadi 5 gerakan dasar. Yang pertama ada setengah cast atau half cast. Yang kedua naik belakang atau back up rise. Yang ketiga naik depan atau front up rise. Yang keempat lay back. Yang kelima keep meluncur atau glide keep. Pelaksanaannya dari setengah cast, yang pertama itu gerakan awal untuk memperoleh ayunan yang kuat dari posisi statis ketika berada pada posisi tumpuan lengan atas. Tunggal, tungkai, dan panggul didorongkan ke depan dan ke atas posisi tekuk di atas palang. Tungkai kemudian diluruskan ke atas ke arah luar dan ke bawah. Yang kedua naik belakang atau back up rise. Back up rise adalah salah satu gerakan untuk berpindah dari posisi tumpu setengah atau lengan atas ke posisi tumpu penuh. Seperti ditunjukkan dari namanya, back up rise terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir. Yang ketiga ada naik depan atau front up rise. Gerakan ini merupakan kebalikannya dari back up rise. Yang keempat ada lay back. Untuk memudahkan latihan front up rise dan back up rise, pemindahan dari posisi tumpu penuh ke posisi tumpu setengah perlu dilakukan dengan enak. Gerakan ini disebut lay back. Yang terjadi manakala tubuh mengayun ke belakang
dalam posisi tumpu penuh dan dalam posisi lurus. Beri dorongan ke belakang oleh lengan sehingga bahu menjauhi titik tumpu. Kemudian bengkokkan siku sedikit keluar dan biarkan badan mengayun ke bawah dan sampai pada posisi tumpu setengah. Yang terakhir ada kip meluncur atau glide kip. Gerakan ini cukup sulit karena sangat memerlukan dukungan kekuatan otot perut dan pada saat menggantung. Di samping itu, untuk pesenam pemula, koordinasi gerakannya merupakan hambatan lain. Gerakan ini dimulai dengan berdiri memegang kedua palang yang ada di atasnya dengan menghadap ke dalam. Pesenam melakukan lompatan ke belakang, melompat ke belakang atas dengan menjaga agar kakinya tetap terjulur lurus ke depan sehingga membentuk sudut sikap menyudut. Evaluasi palang sejajar. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan biasanya hanya bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu yang boleh menyentuh palang. Dengan demikian, seorang pesenam tidak diperbolehkan menggunakan bagian badan lainnya untuk menampilkan gerakan-gerakannya. Untuk memudahkan proses belajar dan latihan, ketinggian dari kedua palang dapat direndahkan, terutama dengan tujuan membangun rasa aman dari pesenam ketika memulai pergerakannya, dan juga untuk memudahkan pemberian pertolongan. Kesimpulannya, senam artistik sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu senam artistik buat putra dan buat putri. Nomor alat yang dipertandingkan tidak sepenuhnya sama antara putra dan putri. Senam artistik putra ada 6 alat yang digunakan, yaitu lantai atau floor, meja lompat atau vaulting, gelang-gelang atau steel rings, kuda pelana atau pommel horse, palang sejajar atau parallel bars, dan palang tunggal atau horizontal bars. Yang digunakan dalam senam palang sejajar cuman digunakan itu alatnya palang sejajar doang. Pada palang sejajar pesenam putra tampil di 2 buah palang yang sedikit lebih lebar dari lebar bahu dan biasanya mempunyai tinggi 175 cm, sementara melakukan sejumlah seri ayunan, keseimbangan, gerakan pelepasan dari alat atau rilis yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.